Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu. Kembali lagi di acara Ngobrol Bareng edisi RSCM Kencana. Bersama saya Dr. Putri Permatasari sebagai host, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Kita sudah kedatangan nih dokter yang sangat cantik ini, Dr. Fatima Safira Alatas, PhD spesialis anak, konsultan gastrohepatologi anak. Wow, panjang sekali ya dok ya. Yuk kita kenalan dulu nih teman-teman sama beliau. Halo dokter. Halo Sobat Sehat RSCM, apa kabar? Semoga semua sehat ya, sesuai dengan namanya. Oke nih teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung aja kali ya ngobrolnya. Sekarang kan lagi ada penyakit hepatitis akut yang belum jelas penyebabnya nih teman-teman. Gak ada angin, gak ada hujan ya dok ya, tiba-tiba muncul nih penyakit ini. Nah dari WHO sendiri sudah menyatakan bahwa ini ada kejadian luar biasa sejak 15 April 2022. Nah karena adanya hepatitis akut yang menyerang anak-anak di Eropa, Asia, dan Amerika. Nah ini cukup menjadi perhatian ya dok ya, karena ada beberapa kasus di antara anak-anak tersebut yang menjadi kasus kematian. Nah sebenarnya nih dok, penyakit ini kita kan nggak asing ya dok ya, udah nggak asing sama hepatitis gitu dok. Tapi bisa dijelaskan singkat nggak dok mengenai hepatitis akut ini sebenarnya apa sih dok gitu? Ya, terima kasih Dr. Putri. Iya. Sobat Sehat RSCM, jadi untuk hepatitis itu sebenarnya sudah lama sekali ada. Penyebabnya juga banyak sekali. Artinya hepatitis adalah peradangan pada hati. Jadi kalau hati yang membengkak, meradang, itu namanya hepatitis. Penyebabnya itu bisa karena makanan, salah makan ya, intoksikasi, atau obat, atau virus. Nah kalau yang saat ini itu bukan virus-virus yang biasa kita kenal ABC, virus hepatitis ABC. Jadi dia di luar itu, virus A, B, C, D, E itu di-exclude, sudah disingkirkan. Nah ini ada virus baru. Apakah itu sudah diketahui atau belum? Jadi ada beberapa negara yang sudah mulai mendeteksi jenis dari virus-virusnya. Tapi banyak juga yang belum diketahui. Jadi ada peradangan akut karena suatu virus, hati yang membengkak, dan saat ini sedang diinvestigasi apa saja jenis virus-virusnya. Karena itu disebut hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, seperti itu. Jadi belum jelas nih penyebabnya ya dok? Ya, yang pasti ya, yang confirm apa saja itu belum pasti. Oke dok, terus kalau penularannya sendiri itu dari apa aja nih dok transmisinya? Ya, jadi kalau transmisi atau penularannya, penyebarannya itu sebagian besar karena saluran cerna. Jadi misalnya dari makanan dan tinja atau buang air besar yang kurang bersih. Tapi ada 18% itu dikatakan bahwa dia juga bisa disebabkan oleh saluran pernafasan. Namun hanya kecil biasanya. Seperti itu. Oh gitu ya dok ya, jadi lebih banyak karena makanan. Kemudian dari gejalanya sendiri nih dok, itu apa aja dok? Apalagi kan anak-anak nih dok, jadi anak-anak kadang suka susah mengeluh gitu dok. Gejalanya apa aja dok? Ya, jadi tadi gejalanya bukan penyebarannya bukan dari makanan, tapi dari saluran cerna. Jadi makanan misalnya kita makan sesuatu yang kurang bersih ya, atau kurang matang, lalu kita mempunyai gejala saluran cerna. Lalu virusnya masuk ke dalam saluran cerna dan keluar ke feses, ke tinjanya. Nah, kalau kita kurang bersih, kita bisa menyebarkan si virus itu ke tempat lain. Jadi kita sebutnya melalui fekal dan oral. Seperti itu. Gejalanya biasanya bisa berupa gejala saluran cerna seperti mual, muntah, lalu juga sakit perut hebat, anaknya lemas, bisa juga demam. Lalu yang paling agak berat adalah
bila anaknya sudah kuning dan buang air besarnya dempul, seperti itu. Nah, 18% ada yang berupa saluran napas, jadi batuk pilek, seperti itu. Oh, jadi ada juga nih dok ya yang dengan klinisnya dari gejala pernapasan. Jadi peran mama-mama di rumah ini sangat penting ya dok ya untuk lebih aware terhadap anaknya. Jadi kapan nih dok, kalau kita sebagai orang tua harus bawa anak kita ke rumah sakit dok? Ya, jadi karena gejalanya itu mirip sekali dengan infeksi biasa seperti demam, batuk pilek, sakit perut, mual, muntah, diare. Gitu kadang-kadang agak sulit untuk melihat apakah ini disebabkan oleh virus yang biasa atau virus hepatitis yang baru ini. Namun biasanya kita bisa melihat kalau ibu-ibu atau sobat sehat RSCM itu sudah mengobati anak-anaknya dengan obat-obat yang kita bilang obat-obat simptomatik atau sesuai gejala. Misalnya demam diberikan obat demam, lalu juga mual muntah diberikan obatnya sesuai, diare dikasih rehidrasi ya cairan, tapi anaknya kok tambah lemas, masih juga demamnya tinggi dan gejalanya menetap. Nah, itu harus cepat ke dokter setempat untuk dilihat apakah ini adalah gejala yang biasa infeksinya atau suatu yang lebih berat. Jadi jangan dibawa setelah anaknya kuning atau buang air besarnya menjadi dempul seperti itu. Itu ya terlambat ya. Ada juga yang misalnya udah dibawa udah demam kejang-kejang, itu sudah terlalu terlambat. Jadi jangan seperti itu. Kebanyakan saat ini seperti itu ya dok ya. Iya. Terlambat dibawanya gitu. Sebenarnya kalau untuk penyakit hepatitis ini kan bisa terkena pada siapa aja kan ya dok ya, nggak cuma anak tapi dewasa juga. Tapi pada hepatitis akut yang belum jelas penyebabnya ini kebanyakan anak-anak kenapa nih dok? Kira-kira. Ya, jadi kalau infeksi itu biasanya kita ada faktor dari virusnya sendiri, juga ada faktor dari host. Jadi, anak-anak itu biasanya lebih rentan daripada orang dewasa. Jadi kemampuan untuk mengeliminasi atau membuang ya, menghapuskan atau membunuh kuman yang masuk ke dalam badannya sendiri itu lebih rendah. Jadi anak lebih mudah untuk terkena. Dan anak-anak kecil kadang-kadang suka makan sama-sama, jajan, bekas-bekasan makanannya. Nah, itu adalah cara transmisi yang paling bagus untuk si virus. Jadi makanya anak-anak mungkin lebih sulit untuk dikendalikan ya. Nah, apalagi kan sekarang anak-anak udah mulai sekolah lagi nih dok, kan ketemu teman-temannya, banyak jajan-jajanan. Nah, itu gimana sih dok kita cara pencegahannya buat anak-anak kita kalau di sekolah gitu dok? Iya, jadi sobat sehat RSCM sebenarnya baik mama maupun papanya nggak perlu terlalu panik atau terlalu takut. Jadi biasa saja karena hepatitis ini dari dulu ada namanya hepatitis A, juga mirip penularannya seperti ini. Cara pencegahannya anak-anaknya harus dilakukan edukasi, diajarkan gimana pola hidup bersih. Jadi cuci tangan setelah makan, lalu cuci tangannya dengan sabun setelah buang air besar. Dan tidak bekas-bekas dengan temannya, tidak berganti-gantian makanan dengan teman-temannya, sama-sama sendok, misalnya apa garpu, sama-sama minum, sama-sama, nah itu tidak boleh. Dan tentunya minum minuman yang matang dan makanan-makanan yang matang, seperti itu. Nah, ini perannya mama-mama di rumah juga sangat berfungsi nih buat mama-mama kalau misalnya anak-anaknya udah diajarin di sekolah cara cuci tangan yang benar, tapi kalau bisa di rumah dipraktekin lagi pakai lagu-lagu ya. Nah, kemudian dok, untuk
vaksin nih dok, vaksin hepatitis B itu kan udah ada dari dulu dari pemerintah, yang dicanangkan pemerintah dan direkomendasikan oleh IDAI. Nah itu apakah bermanfaat untuk mencegah penyakit hepatitis ini? Ya, kalau untuk vaksinasi hepatitis B maupun hepatitis A itu sangat berguna untuk anak-anak untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B maupun A. Tapi bukan untuk jenis hepatitis yang baru ini. Karena hepatitis yang baru ini virusnya sendiri belum diketahui secara pasti konfirmasinya disebabkan oleh apa saja. Jadi belum bisa untuk dilakukan vaksinasi atau dicarikan vaksinasinya. Namun harus tentunya bisa dicegah, yaitu dengan cara pola hidup bersih yang tadi. Menjaga hygiene ya dok ya. Oke, nah ini cukup ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita pada hari ini nih. Dokter mungkin ada pesan-pesan untuk mama-mama di rumah nih untuk menjaga anaknya gimana sih gitu. Ya, terima kasih Dr. Putri. Ya. Jadi Sobat Sehat RSCM, sambil pemerintah itu mencoba untuk mencari penyebabnya apa, mama-mama dan papa-papa di rumah itu mencoba untuk membuat anaknya tidak terinfeksi. Caranya dengan tadi pola hidup bersih, mengajarkan anaknya gimana caranya memakai sabun dengan benar, mencuci tangan dengan benar ya. Lalu juga tidak berbekas-bekasan makanan dengan temannya, makan dan minuman yang matang. Lalu juga bila sudah ada tanda-tanda pada anak-anaknya bahwa ada gejala infeksi, mohon diwaspadai. Bila penyakitnya itu tidak membaik dengan pengobatan yang biasa dilakukan di rumah, segera membawa anaknya ke dokter. Dan jangan anaknya dibawa ke sekolah pada saat mereka mempunyai gejala seperti itu. Rasanya itu, Dr. Putri. Oke, wah, ini makasih banget dokter atas ilmunya, walaupun singkat tapi sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk sobat sehat di rumah untuk menghadapi kasus penyakit hepatitis akut yang belum jelas penyebabnya ini. Ya, oke, mungkin buat teman-teman sobat sehat RSCM Kencana, kalau misalnya ada keluhan, jangan segan-segan untuk langsung membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Akhir kata, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.